Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Semoga dan mudah-mudahan kita semuanya sama-sama diberi rahmat dan nikmat oleh Allah, sehingga kita semuanya bahagia dan senang serta selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan salawat serta salam semoga kita tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah, dan barakah syafaat dari Rasulullah kita selamat dan bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Saudara-saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ayat tadi yang saya sebutkan dalam pembukaan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada fadilah salawat, ada suatu kisah yang mana kisah itu ada dalam suatu kitab mungkin yang selalu sering pemirsa dengarkan, tapi tidak mengapa kisah ini kita ulang-ulang kita dengarkan supaya menambah keyakinan kita. Pertama, tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebut tadi, dan yang kedua, keistimewaan dan fadilah salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah itu, dalam kitab Al-Qaulul Badi' disebutkan bahwa di sana ada seorang pengusaha. Di sana disebutkan, karena yang mengarang ini adalah ulama Mesir, insya Allah daerah Mesir sana, ada seorang pengusaha, yang mana pengusaha tersebut selalu rugi. Berusaha ini rugi, berusaha itu rugi. Bisnis ini rugi, bisnis itu rugi. Akhirnya pengusaha tersebut, karena rugi ya sudah barang tentu, mencari hutangan dia. Karena pokoknya atau modalnya sudah habis, dia mencari hutangan ke sana, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Orang-orangnya dicari hutangan semua. Kemudian setelah itu bisnis lagi. Tidak hasil lagi, cari hutangan lagi. Cari hutangan lagi. Akhirnya saudaraku rahimakumullah, karena dia sudah terlalu banyak hutang, sudah menumpuk hutangnya, sehingga dikatakan hutangnya pada waktu itu yaitu sampai 500 dinar. Hutangnya sampai 500 dinar. Dinar itu uang emas, bukan rupiah seperti Indonesia. Dinar itu uang emas, yang satu dinarnya 4 gram emas itu. Satu dinar 4 gram emas. Bandingkan saudaraku. 4 gram emas. Katakan kalau satu dinar 4 gram, berarti kalau 500 dinar dikalikan, berarti sekitar 2000 gram. 2000 gram.
Kalau di cross dengan rupiah, kalau per gramnya itu 1 juta lah katakan sekarang, berarti sekitar 2 miliar itu, 2 M itu. Hutangnya 2 M. 2 miliar. Akhirnya pusing dia. Di sana hutang, mau hutang ke sini sudah tidak dikasih. Tidak diberikan sama tetangganya. Masa hutang lagi? Ini saya mau hutang. Mana masa hutang lagi? Bayar dulu hutang yang ini. Yang ini menagih hutang ke rumahnya, yang ini menagih hutang. Dia pusing. Akhirnya dia berpikir, punya kawan yang kaya. Kawan dari kecil kawannya dia kaya. Akhirnya datang ke rumah kawannya. Bukan begini, saya ini minta hutangan katanya. Hutangan apa katanya kawannya? Minta hutangan, minta uang pinjam 500 dinar. Terkejut kawannya. Kok sangat banyak? Iya, mintalah untuk bisnis saudaraku katanya. Temanku, kawanku, bermacam-macam rayuannya lah. Akhirnya, iya kalau saya beri 500 dinar, ini uang banyak. Tanya. Kamu sanggup membayar kapan? Oh, kalau soal bayarannya, insya Allah 1 bulan ini sudah. 1 bulan saya bayar. 1 bulan, betul? Iya 1 bulan. Deal dengan kawannya. 1 bulan akan saya bayar. Akhirnya dikasih sama kawannya 500 dinar. 500 dinar dikasih. Akhirnya yang 500 dinar ini begitu ada orang meminjam uang, meminta uangnya, menagih hutangnya dikasih. Kemudian dikasih, diberikan kepada yang lain, diberikan kepada yang lain, akhirnya habis 500 dinar. Habis 500 dinar, sampailah dia kepada 1 bulan. 1 bulan sudah pusing. Masya Allah, sudah 1 bulan janji saya dengan kawan saya ini bagaimana? Ya mungkin karena dia kawan saya, mungkin tidak akan ditagih lah. Tidak akan diminta hutang itu. Ternyata kawannya juga begitu. Ini walaupun kawan, ya kawan tetap kawan. Teman tetap teman, tapi 500 dinar ini harus saya tagih sekarang, sudah sampai janjinya ini. Akhirnya datang kawannya itu. Dicari ke rumahnya, tidak ada. Tidak ada orang di rumahnya. Dicari kemana tempat. Akhirnya diketemukan dia di jalan. Dan kawannya itu membawa polisi lah kalau zaman sekarang. Di sana disebutkan dalam kitab itu qadhi itu. Qadhi. Polisi lah. Bawa polisi. Langsung dipanggil. Hei kawanku, ke sini. Fulan. Karena di situ tidak ada namanya. Apa? Ke sini. Langsung dipegang sama kawannya. Coba kamu sekarang. Udah sampai apa enggak janjinya pada saya? Kamu akan membayar hutang. Ya minta gimana kau? Enggak bisa. Karena ini bukan sedikit. 500 dinar. Habis bagaimana sekarang? Kamu mau bayar apa enggak? Ya maunya mau, tapi sekarang terus terang saya tidak punya, katanya. Saya terus terang sekarang tidak punya uang, gimana? Kalau kamu tidak punya uang, terpaksa saya tangkap dengan Pak Polisi ini, saya akan jebloskan kamu ke penjara sekarang juga. Ya Allah, jangan dulu, tidak bisa. Akhirnya ditangkap, saudaraku rahimakumullah. Akhirnya ditangkap. Ditangkap dia sama polisi itu dengan kawannya yang dihutangi itu, akhirnya dibawa, dijebloskanlah. Kalau zaman sekarang dijebloskanlah ke polisi, ke kantor polisi. Dijebloskan ke kantor polisi, akhirnya dihadapkan ke pengadilan. Dihadapkan ke pengadilan dia, kenapa dia ditangkap? Dia bilang, dia bohong, berhutang dan lain sebagainya. Akhirnya Tuan Kadi, ya sudah. Sekarang juga ini katanya Tuan Kadi itu sekarang juga ini ditahan. Akhirnya dia menangis, bagaimana saya kalau ditahan Tuan Kadi? Sekarang keluarga saya belum ada yang tahu, khususnya istri saya belum tahu kalau saya ini sekarang dihukum. Kalau saya di penjara sekarang juga. Apa katanya istri saya? Pusing mau mencari kemana istri saya. Minta maaf lah Tuan Kadi, minta maaf.
Kalau bisa saya sekarang akan pulang dulu menemui istri saya. Katanya, polisi, enak saja kamu mau pulang. Enggak, saya akan kembali nanti ke sini. Begitulah janjinya orang pembohong katanya. Mau kembali. Tapi jelas kamu tidak akan kembali. Bukan begitu Tuan Kadi, karena di situ disebut Kadi di situ. Minta maaflah Pak Polisi kalau sekarang. Saya akan kembali. Kamu mau kembali bagaimana? Apa jaminan kamu kalau kamu mau kembali? Ya setelah saya nanti ketemu dengan istri saya akan bilang bahwa saya ditahan di kantor kepolisian karena saya berhutang. Baru saya ke sini lagi supaya istri saya tahu dan keluarga saya tahu. Tidak ada. Apa jaminanmu? Ya sudahlah Pak Polisi, jaminan saya kalau saya tidak kembali, sudah disebutlah ini itu. Tidak dipercayai sama polisi. Tidak bisa. Akhirnya saudaraku, rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya pamungkas dia bilang, sudah kalau sampean tidak percaya dengan janji saya sekarang akan berjanji dengan sampean, jaminannya satu. Apa jaminannya? Jaminannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa maksud kamu katanya Kadi? Iya, jaminannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gemetar Kadi. Apa maksud kamu? Kalau saya sampai tidak kembali ke sini lagi besok sebelum duhur, saya akan ke sini. Kalau tidak kembali saya besok, jaminannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya lepas dari umatnya Nabi Muhammad. Kalau saya besok sebelum duhur tidak sampai ke sini, saya terlepas dari umatnya Nabi Muhammad. Berarti saya bukan lagi umat Nabi Muhammad. Kemudian Kadi gemetar, merinding semua bulu romanya. Karena dia mendengar Nabi Muhammad yang dibuat jaminan. Akhirnya Kadi, karena dia orang yang soleh, Kadinya orang yang soleh, akhirnya diperkenankan oleh Kadi. Kalau demikian jaminanmu, saya tidak kuasa untuk menahannya. Ini saja saya sudah gemetar. Sudah, ya enggak apa-apa. Sudah, awas kamu ya. Iya, jaminannya Rasulullah. Saya bukan umatnya Rasulullah. Kalau besok saya enggak datang. Akhirnya diperkenalkan oleh Kadi pulang. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, saudaraku rahimakumullah. Begitu dia pulang ke rumahnya, sampai kepada istrinya, Adinda, apa Kakanda kok lama enggak datang? Iya, saya ditangkap sama polisi. Kawan saya yang menyebeluskan saya ke penjara gara-gara saya punya hutang 500 dinar itu, Adinda. Kemudian sekarang bagaimana Kakanda bisa kembali? Akhirnya saya mau ditahan. Saya bilang saya mau ketemu istri, saya akan membicarakan ini besok, saya sebelum duhur harus di sana. Loh, kok bisa sekarang Kakanda ke sini lagi? Saya memberikan jaminan. Apa jaminannya Kakanda? Karena harta kita sudah tidak ada. Bukan. Jaminannya, taruhannya adalah saya akan dilepas sebagai umatnya Nabi Muhammad kalau besok saya tidak kembali ke sana sebelum duhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminan saya. Ya Allah, istrinya pun terkejut. Ya Allah Kakanda, jaminannya Rasulullah. Iya Adindaku. Ya sudah, kalau begitu kita semalam, kita mari menyerahkan diri, tawasul kepada Rasulullah. Minta kepada Allah. Dan betul-betul minta kepada Rasulullah supaya dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah. Bagaimana Dinda caranya? Kita semalam suntuk, kita bersalawat kepada Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah Kakanda. Sampai besok kita jangan berhenti kecuali kita sholat, mengerjakan sholat. Iya Kakanda, iya Dindaku katanya suaminya. Sudah kalau begitu dia betul-betul menangis betul-betul. Melalui salawat minta kepada Rasulullah supaya dimintakan oleh Allah. Tawassul itu namanya. Minta kepada Allah itu pada hakikatnya.
minta kepada Allah dengan perantaraan salawat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semalam, Adinda di kamar ini, saya di kamar ini. Iya kekandaku. Akhirnya semalam tidak tidur, berhenti sholat. Sesudah salat terus salawat, terus baca salawat, baca salawat, baca salawat terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena dia capek, penat, betul-betul capek, tidak terasa sambil memegang tasbih dia tertidur, saudaraku. Sudah hampir subuh dia tertidur. Tertidur, di dalam tidurnya didatangi oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bermimpi Rasulullah. Bermimpi Rasulullah. Akhirnya dia ketemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya. Salam dengan Rasulullah. Katanya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia jawab, Rasulullah jawab, Waalaikumsalam. Rasulullah, saya punya kepentingan, keperluan. Apa katanya Rasulullah? Saya ini sedang susah, lagi susah sekarang Rasulullah. Bagaimana caranya Rasulullah? Saya supaya bisa membayar hutang. Katanya Rasulullah, kalau kamu mau membayar hutang, berapa hutangmu? 500 dinar Rasulullah. Ya, begini katanya. Nanti besok kamu sampaikan kepada si Fulan bin Fulan yang punya rumah di pojok-pojok sana, pinggir jalan, yang kaya raya. Bilang sama Fulan bin Fulan, salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tolong dibayarkan hutangku, katanya Rasulullah. Orang itu terkejut. Ya Rasulullah, mana bisa aku dipercayai nanti Rasulullah? Dia bilang, modus ini. Dia akan bilang modus. Gimana Rasulullah akan dipercayai? Ya, begini katanya Rasulullah. Dia itu membaca sholawat pada saya setiap malam 1000 kali. Dan salawatnya yang 1000 kali itu tidak ada satupun orang yang tahu. Bahkan istrinya sendiri tidak tahu. Dirahasiakan oleh dia. Sudah lama, bertahun-tahun dia baca salawat 1000. Yang rahasia itu 1000 katanya Rasulullah. Nah, oh gitu Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian lagi bagaimana Rasulullah? Nah, malam ini, katanya Rasulullah. Yang kedua, malam ini dia baca salawat pada saya, katanya Rasulullah. Dia lupa. Apakah bingung dia? Sampai hampir stres dia. Karena apa? Bingung. Karena dia tertidur. Apakah salawatnya itu sampai 1000 atau belum? Bilang katanya Rasulullah. Bilang sama dia. Salawatnya sudah sampai 1000 dan sudah diterima sama saya. Salawatnya 1000. Bilang gitu salam saya kepada Fulan bin Fulan. Oh, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akhirnya dia, saudaraku rahimakumullah, bangunlah dia. Setelah bangun, setelah salat subuh, dia langsung menemui si Fulan bin Fulan. Dicari rumahnya di pojok-pojok pinggir jalan. Orang yang kaya saleh lagi. Akhirnya, oh ini rumahnya. Diketuk pintunya. Tak tok, tak tok, tak tok, tak tok. Assalamualaikum. Dijawab sama tuan rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan masuk. Persilahkan masuk. Akhirnya dia masuk, saudaraku rahimakumullah. Setelah masuk begini, apa Bapak dan dari mana Bapak? Keperluannya apa dan dari mana? Katanya tuan rumah. Saya Pak dari kampung sana, nama saya si Fulan, sudah disebutkan namanya. Apa keperluan Bapak ke sini? Keperluan saya ke sini hanya satu Bapak, yaitu akan menyampaikan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut orang itu. Hah? Salam dari Rasulullah? Dari mana kamu ketemu Rasulullah? Saya bermimpi tadi malam ketemu Rasulullah. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Tapi orang ini masih setengah-setengah percaya atau tidak. Kemudian apa katanya Rasulullah? Berat Bapak untuk mengatakannya. Sudah, jangan berat-berat, katanya si Fulan. Jangan berat. Sampaikan saja. Mungkin Bapak tidak akan percaya. Sudah, sampaikan. Kalau memang itu dari Rasulullah, saya percaya. Betul Bapak. Iya. Berat rasanya Bapak. Sudah, jangan berat. Sampaikan. Begini Bapak. Saya disuruh ke sini oleh Rasulullah
salamnya Rasulullah kepada bapak, bapak disuruh membayar hutang saya. Hah? Terkejut. Hutang apa? Uang bapak berapa? Dinar bapak. Berapa dinar? 500 dinar. Terkejut orang itu. Ya Allah, 500 dinar. Gimana ini? Kemudian, kalau betul-betul kamu ini dari Rasulullah, apa buktimu? Apa pembuktianmu supaya saya percaya? Katanya orang tersebut. Begini bapak, salam dari Rasulullah untuk bapak. Katanya yang pertama, bapak ini dari sejak dulu katanya Rasulullah membaca salawat kepada Rasulullah yang rahasia, 1000 salawat, tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas bapak rahasia ini. Tapi itu salawatnya sudah diterima oleh Rasulullah. Salam dari Rasulullah. Gemetar orang itu. Betul itu. Betul katanya, betul. Gemetar orang itu, gemetar. Betul itu katanya, betul. Dan ada lagi bukti-bukti kamu. Iya bapak, ada bukti lagi. Katanya Rasulullah, malam ini bapak hampir stres katanya. Membaca salawat 1000 yang rahasia itu tidak ada yang tahu. Iya betul. Sampai istri saya pun tidak pernah saya beritahu itu. Betul. Kemudian apa yang kedua? Ya, teruskan yang kedua apa katanya orang tersebut. Katanya bapak, ini malam bapak hampir stres. Karena apa? Tadi malam bapak tertidur membaca salawat. Katanya Rasul, apakah salawat saya itu sudah sampai 1000? Apakah belum? Ini bapak yang dipikirkan sampai sekarang. Katanya Rasulullah, iya betul itu betul katanya. Katanya Rasulullah, salam dari Rasulullah untuk bapak. Katanya bahwa salawatnya itu sudah sampai 1000. Dan salawatnya sudah diterima sama saya. Katanya Rasulullah, salam dari Rasulullah bapak. Akhirnya orang itu menangis. Menangis sejadi-jadinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Katanya Masya Allah, itu betul-betul apa yang disampaikan Rasulullah. Betul. Kamu berapa utangmu? Katanya. Sudah berapa utangmu? Menangis orang itu, menangis. Betul itu betul. Apa? Berapa hutang? 500 dinar bapak. Iya, akhirnya tuan rumah tersebut sambil menangis terseduh-seduh. Akhirnya pergi ke kamarnya mengambil uang. Ini uangnya, uang dinar itu. Ini yang 500. Ini 500 bayar hutangmu ya. Ini bayar hutangmu yang 500. Dari gembiranya saya disalami oleh Rasulullah. Rasulullah salam dengan saya. Ini yang 500 katanya. Terima kasih bapak, terima kasih bapak. Iya. Itu dari Allah katanya. Barakahnya kamu yang mimpi Rasulullah. Barakahnya salawat saya yang sudah sampai kepada Rasulullah. Ini 500 dinar. Iya bapak, saya terima bapak. Nah ini lagi 500 untuk kamu buat modal. Menangis juga orang itu. Ya Allah ya Rasulullah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Berarti dapat 1000. Saudaraku rahimakumullah. Dapat 1000. Ya terima kasih bapak. Saya mau keluar. Iya sambil menangis. Tetap menangis orang itu. Karena gembiranya. Tangisan yang gembira karena orang itu disalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian saudaraku rahimakumullah, orang itu bergegas keluar langsung menuju kadi. Ini katanya sebelum duhur saya harus sampai ke sana. Berjalan langsung ke tempat kantor polisi lah kalau sekarang. Sampai di sana, Tuan Kadi sudah menunggu di depan pintunya. Assalamualaikum ya Habibi, katanya. Wahai saudaraku, kekasihku, katanya. Alaikassalam, katanya. Kemudian dipeluk sama Tuan Kadi, dipeluk. Orang itu heran loh, Tuan Kadi kok memeluk? Terima kasih, dicium pipi kanan, pipi kiri, dipeluk. Terima kasih saudaraku, katanya. Apa Tuan Kadi, ada apa ini? Tadi malam aku mimpi Rasulullah, katanya. Saya mimpi Rasulullah. Katanya Rasulullah dengan saya, tolong orang itu. Kalau kamu menolong orang itu yang susah, nanti di akhirat saya akan menolong kamu dengan syafaatku, katanya. Saya tidak pernah selama hidup mimpi Rasulullah.
Sekarang perantaraan kamu, saya mimpi Rasulullah. Terima kasih saudaraku. Ini uang 500 katanya. 500 dinar. Sudah ke sana cepat-cepat bayar sebelum duhur. Masya Allah orang itu, alhamdulillah ya Allah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kemudian cepat-cepat sudah dapat 1.500 saudaraku. Sambil menangis Tuan Kadi dari kejauhan dilihat masih meneteskan air matanya, masih menangis dia. Akhirnya dia berangkat pergi ke orang yang akan saudaranya yang dihutangi itu. Sampai di sana di saudaranya, kemudian diketuk pintunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa di sini? Si Fulan saudaraku, kawanku. Iya kawan saya. Akhirnya nangis, menangis terseduh-seduh. Ada apa ini kawan? Kemudian dipeluk, dicium. Alhamdulillah, kamu cepat-cepat datang. Memang saya sudah tunggu-tunggu dari tadi. Kenapa kawanku katanya? Kenapa? Sudah, alhamdulillah. Mulai hari ini hutangmu saya lunaskan. Sudah jangan dibayar. Sudah tidak perlu bayaran saya. Sudah lunas, saya sudah tidak punya hutang pada saya. Kesima orang itu. Heran lagi. Katanya, ada apa kawanku? Kok sampai begini? Saya sampai dipeluk, masih tetap dipeluk dia. Saya seumur-umur hidup saya tidak pernah mimpi Rasulullah. Tadi malam saya mimpi Rasulullah. Katanya Rasulullah, kamu kalau nanti menolong kawanmu itu yang susah, nanti di akhirat saya yang akan menolong kamu dengan syafaatku, katanya Rasulullah. Sudah kawan, sekarang kamu sudah tidak punya hutang sama saya. Saya selama hidup tidak pernah mimpi Rasulullah. Baru kali ini perantaraan kamu saya bermimpi Rasulullah. Terima kasih kawanku, terima kasih. Sudah kamu tidak punya hutang sekarang. Iya katanya si penghutang, iya terima kasih kawanku, terima kasih. Iya terima kasih. Sudah ini lagi, ini 500 untuk modal kamu ya. 500 dinar lagi saudaraku rahimakumullah. Ini apa? Sudah ini. Terima kasih saya pada kamu. Kamu jadi perantaraan saya bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ini uangnya 500. Jadi dapat 2.000 saudaraku rahimakumullah. 1.000 dari Tuan Kadi. 500 dari kemudian 1.000 dari orang yang saleh yang kaya raya. Kemudian yang 500 dari Tuan Kadi, yang 500 lagi dari kawannya. Berarti 2.000 dinar saudaraku, berlipat ganda. Akhirnya dia sudah bebas dan jadi orang yang kaya raya, berbisnis dan lain sebagainya. Inilah saudaraku barakahnya salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama melaporkan diri kepada Rasulullah. Baca bersama-sama saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudaraku rahimakumullah. Mari kita memperbanyak salawat. Mari kita memperbanyak salawat. Katanya Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Ini ingat. Siapa orang yang membaca salawat padaku 1 kali, Allah memberikan rahmat padanya 10 kali. Itu ingat saudaraku. Bahwa rahmat Allah akan menyelimuti kita apabila kita banyak bersalawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga dan mudah-mudahan dari hikayat ini, dari cerita ini bukan dongeng saudaraku, cerita benar. Cerita benar ini, kejadian asli ini saudaraku, bukan dongeng. Dongeng ada yang betul, ada yang tidak betul. Ini asli hikayat ini. Cerita betul. Ada yang di dalam kitab, ada di dalam kitab saudaraku. Semoga dan mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah dan dapat rahmat dari Allah sehingga kita barakahnya ini semua, barakahnya salawat terhadap Rasulullah, kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Sampai disinilah saudaraku rahimakumullah. Salah dan hilaf saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina